Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Handayanti, mengajar mata pelajaran kimia kelas 11 IPA. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Larutan penyangga merupakan materi di kelas 11 IPA semester genap. Kita lihat apa yang dimaksud dengan larutan penyangga. Ya, larutan penyangga larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH tertentu walaupun diberi zat lain. Jadi ada suatu larutan, kemudian larutan tersebut memiliki pH tertentu. Setelah diberi zat yang lain, ternyata pH dari larutan tersebut tidak berubah. Itu yang disebut dengan larutan penyangga. Kemudian berikutnya, larutan penyangga ada yang bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan larutan penyangga yang bersifat asam. Larutan penyangga yang bersifat asam dapat mempertahankan pH-nya lebih kecil daripada 7. Ya. Tersusun atas campuran asam lemah dan garamnya. Contoh CH3COOH dengan CH3CONA. Jadi kita punya asam lemah CH3COOH dicampur dengan CH3CONA, maka terbentuklah larutan penyangga bersifat asam. Kemudian selain daripada campuran tersebut, ada asam lemah dan basa konjugasinya. Kalau tadi asam lemah dengan garamnya, kalau sekarang asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya CH3COOH dengan CH3COO-. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dan dengan basa kuat. Jadi kita masukkan asam lemah, kemudian dicampurkan dengan basa kuat, maka reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasinya, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Kita ambil contoh H2CO3 0,3 molar dan 100 ml NaOH 0,1 molar. H2CO3 merupakan asam lemah, sedangkan NaOH merupakan basa kuat. Setelah direaksikan, maka terbentuk kesetimbangan menjadi NaHCO3 dan H2O. Mula-mula 30 mmol asam lemah ditambah dengan 10 mmol NaOH. Terjadilah reaksi 10 mmol H2CO3 bereaksi dengan 10 mmol NaOH akan menghasilkan 10 mmol NaHCO3 dan 10 mmol H2O. Kemudian ini diselisihkan 30 dikurangi 10 menjadi 20 mmol H2CO3 atau asam lemah, sedangkan NaOH-nya habis ya. Ditambah dengan 10 mmol NaHCO3 dan 10 mmol H2O. Jadi ini merupakan larutan penyangga asam. Berikutnya,
larutan penyangga asam ini cara larutan asam menjaga pH ya. Pada penambahan asam, penambahan H positif, kesetimbangan bergeser ke kiri, asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Pada penambahan basa, penambahan OH negatif, kesetimbangan bergeser ke kanan, basa bereaksi dengan asam membentuk air. Konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam, maka akan dibuat di sini yang pertama adalah garam dari asam dan basa monopalen atau dipalen. Maka konsentrasi asamnya dirumuskan sebagai Ka Ma dibagi Mg. Ma itu asam, ya, mol asam, kemudian molar asam ini molar garam. Kemudian nanti menjadi mol asam dan mol garam dibagi dengan mol garam. Sedangkan garam dengan asam atau basa dipalen, konsentrasi H positifnya adalah Ka Ma dibagi 2 Mg atau konsentrasi H positif sama dengan Ka Na dibagi 2 Ng. Ya, itu caranya. Kemudian kita ambil contoh 100 ml larutan penyangga mengandung NH3 dan NH4Cl yang keduanya 0,1 molar. Jadi NH3 dan NH4Cl-nya dalam 0,1 molar. Kb dari NH3 adalah 10⁻⁵. Sekarang yang dicari adalah tentukan pH larutan. Sekarang kita lihat pH larutan penyangga. Untuk mencari pH larutan penyangga, karena di sini terbentuk basa lemah, maka yang dicari adalah konsentrasi OH negatifnya. Konsentrasi OH negatif 10⁻⁵ dikali 10⁻⁻. 10 itu dari 0,1 dikali 100 ml menjadi 10. 10 dibagi 10, 10⁻⁻⁵. Jadi pOH-nya adalah min log 10⁻⁵ sama dengan 5. Untuk pH-nya adalah 14 dikurangi 5, 9. Sekarang kita cari pH dari untuk kalau ditambah dengan HCl ya. Jadi jika ditambahkan HCl 0,1 molar 3 ml, maka akan kita dapatkan asam akan bereaksi dengan NH3 basa. Jadi NH3 ditambah H positif nih asamnya ya, menjadi NH4 positif dalam keadaan larutan ya. Tadi 10 milimol, kemudian NH3-nya tadi 10 milimol, sedangkan H positifnya adalah 3 ml dikali 0,1 molar menjadi 0,3 ml. Nanti akan terbentuk NH4 positif. Jadi sekarang kita lihat ini 0,3 mol yang habis bereaksinya 0,3 milimol ya. Sehingga NH3-nya yang dipakai adalah 0,3 mol. 10 dikurangi 0,3 mol adalah 9,7. 0,3 dikurangi 0,3 habis. 10 dikurangi 0,3 adalah 10. Ditambah ini ya, 10 ditambah 0,3 adalah 10,3 milimol. Kita cari berapa konsentrasi OH negatifnya, maka didapatkan 9,03. Jika ditetesi KOH 0,1 molar 4, ml, basa akan bereaksi dengan NH4 positif atau asam ya. Di sini ini menjadi bereaksi membentuk NH3 akus dan H2O dalam bentuk cair ya. Mula-mula 10 milimol NH4 positif bereaksi dengan 0,4 milimol dan NH3 10 milimol juga ya. Kemudian di sini kita lihat yang bereaksinya karena basanya 0,4 milimol, maka di sini
yang bereaksinya 0,4 milimol habis bereaksi. 10 dikurangi 0,4 adalah 9,6. Kemudian NH3 10 ditambah 0,4 10,4 sehingga didapatkan dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, didapatkan pH-nya adalah pOH 5,03. Sekarang untuk mencari pH-nya 14 dikurangi 94. Ya. Berikutnya fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga digunakan dalam analisis zat kimia dan biokimia, laboratorium bakteriologi, kultur jaringan, obat tablet dan cair, cocok untuk tanaman hidroponik. Demikian penjelasan tentang larutan penyangga yang bersifat asam. Untuk selanjutnya untuk larutan yang bersifat basa akan dijelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.